Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkur Channel. Nah, pada teman-teman yang menonton video ini, didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan sejak akhir-akhir ini, bila melihat penampilan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, cara penampilan mereka cukup solid, maka saya melihat begitu ramai ya pemain-pemain yang berada di luar sana yang mempunyai keturunan dengan Indonesia ingin gabung dengan Timnas Indonesia. Nah, kalau sebelum ini ada beberapa pemain-pemain ini yang menolak ya tawaran ataupun offer yang diberikan terhadap pemain-pemain yang ingin gabung ini. Tetapi saat ini Indonesia tidak usah sudah mencari-cari ya, tetapi mereka sendiri yang ingin sukarela menjadi pemain Timnas Indonesia. Apa sebabnya guys? Dan kenapa baru hari ini mereka baru berbondong-bondong ingin gabung dengan Timnas Indonesia? Nah, mungkin juga disebabkan atas prestasi yang telah dikecapi oleh Timnas Indonesia sekarang ini guys. Bila melihat ya penampilan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, memang dari segi penampilan Timnas Indonesia cukup bagus ya. Selain daripada itu, pemain U20 ataupun Timnas Junior juga turut memberi satu penampilan yang cukup baik pada musim ini. Nah, ini mungkin juga disebabkan oleh projek ataupun program yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir sejak dia menjabat sebagai Ketua Umum untuk Federasi Sepak Bola di Indonesia. Banyak perubahan yang telah berlaku tahu, dan ini yang membuat satu daya tarikan terhadap Timnas Indonesia saat ini, dan mereka satu-satunya ya dari ASEAN ini yang telah layak lolos ke putaran yang ketiga, dan sudah dua perlawanan yang mereka tempuhi, yaitu menentang Timnas Arab Saudi dan juga Australia. Nah, ini juga perkara menarik ya, yang mana Timnas Arab Saudi dan juga Australia ini merupakan tim yang selalu menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini. Namun untuk Timnas Indonesia menghadapi kedua-dua tim ini, mereka bisa mengimbangi tim yang kira tim raksasa ya di grup C ini yang selalu menjadi langganan Piala Dunia. Jadi ternyata di sini dari segi angka ya, Indonesia berada ranking 133 ya. Sebelum ini mereka bisa mempertahankan daripada ditembusi oleh Timnas Australia, dan juga mereka bisa imbang dengan Timnas Arab Saudi yang mana ini merupakan kekuatan besar di grup C. Nah, jadi dalam diam-diam ya ada 3 pemain grade A yang nyusul selepas Max Hilgers dan juga Eliano. Lihat saja guys, bila Timnas Indonesia sekarang ini dari segi pencapaian mereka cukup baik, maka begitu ramai ya yang ingin gabung dengan Timnas Indonesia. Dan bila saya melihat, mungkin ini adalah kesempatan untuk pemain-pemain ini untuk mengambil ruang, kerana bila masuk dalam Timnas Indonesia ini peluang mereka sangat bersinar ya. Lagi-lagi kalau di Indonesia ini pendukung untuk pemain Timnas Indonesia ini luar biasa. Dia punya atmosfer pendukung Timnas Indonesia ini memang sangat jauh berbeda dari tempat yang lain. Jadi apapun, coba kita tengok di sini ya, satu dunia katanya di sini heboh, mulai banyak inflasi ke Indonesia, diam-diam urus paspor katanya di sini. Jadi dikatakan sini ada 3 pemain ya yang akan nyusul lagi untuk gabung dengan Timnas Indonesia selepas daripada Max Hilgers dan juga Eliano nih. Jadi bila melihat di sini Indonesia dari segi persepak bolaan di Indonesia nih semakin ramai ya pemain-pemain di luar sana yang ingin gabung dengan Timnas Indonesia. Apapun, langsung kita simak info selanjutnya. Max Hilgers, Eliano, ini sudah angkat sumpah ya jadi WNI. Seperti kita tahu, kalau baru-baru ini Timnas Indonesia telah menambah 2 pemain keturunan baru untuk mengarungi babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sudah memiliki banyak pemain keturunan berkualitas, namun Timnas sampai detik ini PSSI dan Sintayong masih mengupayakan untuk mencari pemain berkualitas di penjuru dunia. Dan melihat hal gila yang dilakukan oleh PSSI itulah membuat banyak pihak yang mulai menyoroti Timnas Indonesia. Salah satunya dari legenda Jerman Jurgen Klinsmann. Mereka menyebut kalau Indonesia bakal menjadi salah satu raksasa Asia
dengan koneksi besar yang dimiliki oleh Asia, Pak Erick guys. Thohir. King of ASEAN. Sekarang ini bolehlah digelar King of ASEAN ya. Sebab satu-satunya dari ASEAN ini yang melaju putaran ketiga Indonesia. Satu dunia dibuat heboh dengan koneksi Pak Erick Thohir. Untuk saat ini Indonesia sudah diperkuat pemain-pemain diaspora semacam Tom Hey, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong, hingga Jay Itzat. Dan nantinya skuad ini akan ketambahan dengan Max Hilgers dan Eliano Renders ini pemain yang mahal sudah bisa ini membela guys. timnas. Selain itu, ada juga beberapa pemain yang sudah menyiapkan berkas dan kuat ini sedang menunggu mereka bakal salaman dengan Pak Erick Thohir. Meski begitu, PSSI dan Coach Shin sendiri sampai sekarang masih bermanuver mencari tambahan pemain keturunan untuk bisa menambah kekuatan timnas. Nama-nama seperti Ole Romani, Elias Alham kabarnya akan ikutan nyusul. Sedangkan nama baru macam Jairo Redewald, Thomas Pohl, dan Miliano Jonathan yang sudah memberikan kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dan bila semua lancar, maka kans mereka untuk join ke timnas juga semakin nyata. Jelas semakin itu akan kuat membuat timnas Indonesia menjadi lebih kuat dari sisi kedalaman skuad. Yalah, sudah alang-alang masuk 3 round ketiga kan guys. Apa salahnya buat sehabis baik? Itu yang saya lihat Pak Erick Thohir. Dia berusaha keras ya untuk menjadikan timnas ini sampai ke final. Ya, melihat gimana manuver yang dilakukan PSSI, pada akhirnya membuat beberapa media asing turut menyoroti ini semua. Media Belanda misalnya, di mana media bernama Soccer News NL beneran menyoroti langkah Indonesia dalam mencari pemain keturunan dari Belanda. Dan dari sekian nama yang ada, Max Hilgers adalah nama yang dinilai paling potensial untuk menjadikan Indonesia tim yang lebih kuat. Berikutnya ada media Spanyol AS, yang ketika itu juga turut menyoroti proses naturalisasi Jordi Amat. Kini benar-benar merasa salut dengan langkah cepat Indonesia yang bisa mengurus proses naturalisasi banyak pemain hanya dalam waktu sekejap. Adapun media Taiwan bernama Google yang selain mengamati manuver PSSI dalam mencari pemain keturunan, media itu juga menyoroti kiprah para pemain abroad yang kini sedang berjuang di luar negeri. Dan dari beberapa itu, semua sepakat kalau timnas Indonesia gak lama lagi akan benar-benar jadi tim yang bisa bersaing di level Asia. Sehingga tim-tim yang akan berhadapan dengan Indonesia benar-benar akan bermain seperti melawan tim dari Eropa. Betul. Bah, pemain-pemain daripada yang bermain dalam timnas Indonesia ini semua yang sudah biasa main di Liga Eropa guys. Apatah lagi Jesus, kasta tertinggi di Italia, Serie A. Ada Tom Hai, luar biasa. 3 pemain siap nyusul Max dan Eliano. 3 pemain siap nyusul ya. Setelah menyumpah Max Hilgers dan Eliano Renders sebagai warga negara Indonesia, kabarnya ada 3 pemain grade A asal Belanda yang dianggap telah diberikan oleh KNVB kepada PSSI. Kabar tersebut mencuat usai KNVB tak mengikut-sertakan ketiga pemain keturunan tersebut saat mereka merilis daftar nama dari skuad timnas Belanda senior dan tim U21 mereka. Dan KNVB mengerti jika sekarang ini PSSI hanya akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan dari kualitas terbaik. Sehingga nggak ada tuh kejadian kayak dulu-dulu lagi yang terlalu nyesek buat diceritakan. Lebih lanjut, dalam daftar tim senior Belanda, gak ada nama Pascal Struijk dari Leeds United dan Kevin Dix dari Copenhagen. Sedangkan di tim U21 Belanda, gak ada nama Miliano Jonathan yang tampil cukup gacor di VTC. Tentu saja, melihat ini semua, berarti peluang PSSI untuk menaturalisasi ketiga nama tadi masih sangat terbuka. Dan hal itu sudah dijelaskan langsung oleh Fabrizio Romanonya Indonesia Yusanugraha dalam kanal YouTube-nya. Dan bila nantinya mereka akhirnya bersedia, maka itu akan membuat timnas Indonesia jauh lebih kuat karena diisi nama-nama pemain yang berkualitas. Betul-betul. Kalau dilihat ya, sekarang ini bila pemain-pemain keturunan ini ingin gabung dengan timnas Indonesia, yang sebelum ini pun tanpa kehadiran Eliano dan juga Max Hilgers ini pun sudah kelihatan cukup solid, apatah lagi pemain-pemain ini gabung dengan timnas Indonesia. Jadi bila saya melihat ya, kenapa begitu ramai pemain-pemain keturunan yang sudah mula tertarik dengan timnas Indonesia, salah satunya adalah karena peluang mereka untuk bermain ya di timnas Indonesia. Mungkin sebelum ini mereka di klub mereka ataupun tim mereka sebelum ini mereka jarang dibagi main, tetapi bila masuk dalam timnas Indonesia, di situ peluang mereka
untuk menunjukkan ataupun menampilkan bakat-bakat yang ada pada mereka. Mereka ini sebenarnya sudah terbiasa bermain di Liga Eropa. Jadi pemain-pemain Belanda ini sebenarnya banyak yang hebat-hebat ya, sehingga mereka mengambil untuk tim utama itu yang paling terbaik. Sungguh pun begitu, yang tersisa ataupun mungkin di dalam baku cadangan itu sebenarnya pun terbaik. Lihat saja bila beberapa pemain dari Belanda ya yang dinaturalisasi, penampilan mereka pada timnas Indonesia cukup solid ya. Dia berbeda bila pindah federasi, dari segi auranya itu ingin melakukan sesuatu yang terbaik sebenarnya ada ya. Lihat saja penampilan seperti Martin Paes dan juga pemain-pemain yang lain. Selain daripada itu, bila melihat ya dari segi dari segi persekitaran sepak bola di Indonesia nih memang cukup luar biasa. Dari segi atmosfer, para pendukung timnas Indonesia itu yang mereka rasa bersemangat untuk bermain dalam timnas Indonesia. Ketika Martin Paes ditanya ketika tampil di Gelora Bung Karno, dia begitu rasa terkesan ya dengan dukungan yang telah diberikan oleh supporter timnas Indonesia terhadap mereka ketika berlaga dengan timnas Australia. Nah, jadi bila melihat sepak bola di Indonesia sekarang ini sudah jauh lebih baik ya, meninggalkan tim-tim yang ada di ASEAN ini, melaju pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka begitu ramailah pemain-pemain berbondong-bondong gabung dengan timnas Indonesia. Dan bila timnas Indonesia dari segi penampilan mereka cantik, solid ya, dan apatah lagi kalau nanti mereka sampai ke final, pasti nilai untuk timnas Indonesia jauh lebih tinggi lagi nilainya, dan ini juga dapat mempromosikan negara Indonesia itu ke serata dunia, serta dari sepak bola pun Indonesia bisa untuk menyatukan rakyat Indonesia tuh. Yang saya lihat sepak bola di Indonesia ini bukan untuk perpecahan, tetapi dari segi sepak bola Indonesia dapat menyatukan rakyat Indonesia itu. Dan akhir sekali yang saya lihat ya, sudah pasti dari segi hubungan kekeluargaan ya antara pemain keturunan ini, sebab mereka ini berdarah Indonesia, mempunyai jalur pertalian darah. Jadi itu adalah hubungan kekeluargaan mereka. Jadi bila mereka membela timnas Indonesia, dari segi keakraban itu lagi dekat lagi. Jadi itulah bila saya melihat timnas Indonesia sekarang ini memang jauh lebih baik ya, dan penampilan mereka cukup solid. Dan inilah satu kinerja yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Programnya memang cukup berkesan. Apabila melihat result yang sekarang ini, Indonesia memang dari segi penampilan mereka cukup solid, bukan saja dari segi pemain, tapi dari segi pengurusan sepak bola di Indonesia itu juga turut solid ya. Apapun kita doakan ya, kami juga dari Malaysia mendoakan dan memberi dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia sampai ke final. Sebab satu-satunya dari ASEAN ini adalah Indonesia. Jadi kita dukung bersama agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik untuk siri-siri perlawanan yang bakal akan mereka hadapi. Jadi guys, itu saja untuk kali ini guys. Mungkin apa pandangan kalian sekiranya beberapa pemain ini gabung dengan timnas Indonesia, apa dampaknya terhadap sepak bola di Indonesia? Nanti kalian komen di bawah. Itu saja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.